Karena orang bilang stroke itu adalah penyakit yang mematikan. Saya coba ingin terus tidak mau percaya kata-kata orang. Saya ingin berusaha terus bagaimana. Karena saya pikir dengan seni itu tidak pernah mati. Begitu juga dengan semangat. Sekarang puji Tuhan, jadi kalau pagi itu saya merangkak jalan kaki di aspal tanpa alas kaki, tanpa sepatu, tanpa sendal, jalan kaki 1-2 kilo. Sekarang jadi sudah tidak terasa. Sebenarnya saya sering ditinggalkan oleh orang-orang penting yang orang sudah sukses di atas. Di saat berjuang kita sama-sama, sudah mereka enak. Dia lupakan kita gitu ya. Iya. Mancanegara kemana aja sudah? Kalau ke mancanegara, ke Brunei, Malaysia, Singapura, Australia, sampai Melbourne. Jadi ada Ibu Rohna Brofal, orang Australia asli. Beliau yang tertarik. Jadi saya tidak percaya waktu 2011 katanya nanti setelah Kongres Subud 2012 kami coba akan undang Bapak Marion sebagai seniman untuk ke Australia. Berapa lama di sana? 10 hari. 10 hari, wah. Coba berat badan turun langsung. Kenapa? Nggak cocok kan saya jadi di sana 10 hari itu tidak ada makan nasi. Hampir seluruh masyarakat Kalimantan Tengah mengenalnya dengan baik. Seniman lokal yang bahkan di luar Kalimantan Tengah bisa juga itu sebut sampai mancanegara. Saya bicara tentang sahabat saya yang sudah saya kenal puluhan tahun dan dulu pun pernah satu program dengan saya di radio maupun di televisi. Selamat datang Bung Marion Hendry. Selamat datang. Luar biasa. Sehat Bung Marion? Puji Tuhan, sekarang sudah mulai. Karena kemarin sempat terkena stroke ringan. Berapa lama? Kalau yang rasa penyakit beratnya itu hampir 4 bulan. 4 bulan. Tapi dengan semangat, karena orang bilang stroke itu adalah penyakit yang mematikan. Saya coba ingin terus tidak mau percaya kata-kata orang. Saya ingin berusaha terus bagaimana. Karena saya pikir dengan seni itu tidak pernah mati. Begitu juga dengan semangat. Sekarang puji Tuhan, jadi kalau pagi itu saya merangkak jalan kaki di aspal tanpa alas kaki, tanpa sepatu, tanpa sendal, jalan kaki 1-2 kilo. Sekarang jadi sudah tidak terasa. Obat paling mujarab semangat kah atau obat? Semangat. Semangat itu ya? Iya. Jadi semangat, pengen bangkit, pengen seperti sedia kala. Tapi masih belum normal betul ya? Belum maksimal lagi? Mungkin masih 75% lah. 75% ya. Tapi kan sekarang udah so-so saya lihat ya. Iya sudah bisa. Kemarin ke Lamandau, ke Puruk Jahu, ke Tamayang Layang, ke Bartim. Bahkan ini ada tawaran nanti ke Kalimantan Barat. Apa nggak bisa ditahan-tahan dulu so yang keluar jauh-jauh itu sampai jaga kesehatan dulu? Ya gimana, karena memang kadang-kadang tuntutan masyarakat dan juga tuntutan ekonomi. Tuntutan ekonomi itu sudah utama. Itu utama ya. Karena memang sudah dari dulu murni sebagai seniman. Iya. Dan juga boleh dikatakan sebenarnya saya sering ditinggalkan oleh orang-orang penting yang orang sudah sukses di atas. Di saat berjuang kita sama-sama, sudah mereka enak. Dia lupakan kita gitu ya. Iya. Bung Marion ini kan lekat dengan Seluang Kitik-Kitik. Itu berapa puluh tahun sudah lagu itu ya? 30 tahun. Lirik-lirik saya ini masih sama. Bisa, tetap. Tapi kan Bung Marion kan biasanya spontan, kadang bisa berubah liriknya. Iya, bisa. Bahasa Banjar bisa, bahasa Indonesia, bahasa Dayak. Jadi spontan. Saya bisa menyanyikan itu dengan 3 bahasa. Saya pernah dulu syuting saat di TVRI, lip syncnya setengah mati karena berubah liriknya, nggak bisa tetap gitu liriknya. Tapi kalau Seluang Kitik-Kitik itu tetap ya, sampai sekarang. Apa dulu inspirasinya sehingga diciptakan lagu itu?
Sebenarnya syarat pesan juga itu ya. ya, waktu itu sebenarnya kata-kata itu ya terus terang juga ada kata-kata orang dulu, orang tua. Mhm. Di kata petua itu kayak ngayunkan anaknya. Mhm. Awalnya muncul inspirasi di saat lagu ini. Begini nasib jadi bujangan, itu tahun 90 berapa. Iya, Jadi iya. saya kok tiap hari lagu itu terus. Mhm. Lalu muncul ide, saya pikir coba lagu ini saya buat lagu Dayak. Ya. Nah, jadi saya buat lagu itu, jadi saya ubah kata-katanya saja. Langsung saya buat kutu ampin nasib bujangan setiap andau. Jadi muncul ide, loh lagu itu saya nyanyikan di bundaran besar itu. Benar besar itu ya. Jadi zaman susah kita ngamen di situ, Iya. dikasih orang 100-200 rupiah tahun 92. Iya. Itu masih belum saya menciptakan lagu Salong Kitik itu belum. Berapa Hanya lama menciptakan lagu Selong Kitik-Kitik itu? Seketika itu. spontan aja Spontan sebenarnya. aja ya. Tapi muncul ide. Tapi itu yang paling populer kan? Iya. Paling populer sampai sekarang. Ada Masih sih. banyak diminta ya? Kalau ke daerah masih diminta itu? Setiap di mana tampil tidak pernah saya lupakan lagu itu. Sebenarnya ada lagu saya yang jadi kenangan, cuma agak jarang pemain keyboard bisa. Karena hampir terlupa, yaitu Buntis Maradona. Buntis Maradona. Ya, lagu itu. Iya, saya ingat lagu itu. sudah lama juga itu. Itu satu nggak ada liriknya dengan balok hanya itu? Beda. Oh, beda ya? Iya. Itu Beda menceritakan pengalaman di bundaran ketemu cewek cantik. Buntis Maradona. Wah, wajahnya cantik tapi kakinya seperti kesebelasan. Belalang Buana Kalimantan udah habis. Habis ya. Kaltim. Tapi sering dibawakan Kaltara saat apa namanya kampanye gitu ya. Ya. Hampir semua gubernur di Kalimantan udah. Yang lucunya ke Kalsel belum. Kalsel belum ya? Belum. Jadi kalau Kaltara sudah, Kaltim sudah, Kalbar bahkan. Kalbar kan paling sering. Ya, gitu seluruh kabupaten. Pak Cornelis pernah, dulu ya, dulu. karena dulu pernah ikut beliau setiap ada acara dan momen di Kalimantan Barat. Tapi kalau nyanyi di Kalsel sering. Jarang ya. Apa enggak? Karena link dan satu juga mungkin ini. Faktor bahasanya agak ini. Bukan ini susahnya ini Banjarmasin itu. Saya yang kenal orang-orang Banjarmasin itu sepertinya masih terputus. Ya, kalau dulu masih ada almarhum John Tralala, itu teman baik, cuma beliau malah yang datang ke Kalteng, ke Kaltim, ketemu saya. Jadi bukan saya yang ke Kalsel gitu. Iya. Cuma pernah nyanyi di Kalsel, cuma di gedung pernikahan di Sultan Sudiansah itu, sama di hotel apa, Grand Tulip. Mancanegara kemana aja sudah? Kalau ke mancanegara, ke Brunei, Malaysia, Singapura, Australia, sampai Melbourne. Itu lagu apa yang dibawa? Tetap lagu Dayak, lagu Indonesia. Lagu Indonesia. Ya. Tapi penikmatnya di sana orang Indonesia maksudnya. Kebetulan waktu di Melbourne itu saya diajak selama 10 hari itu acara Kongres Subud. Kongres Subud. Jadi saya dulu nyanyinya di Tangkiling itu, di Subud Tangkiling. Jadi ada Ibu Rohna Brofal, orang Australia asli. Beliau yang tertarik. Jadi saya tidak percaya waktu 2011 katanya nanti setelah Kongres Subud 2012 kami coba akan undang Bapak Marian sebagai seniman untuk ke Australia. Berapa lama di sana? 10 hari. 10 hari. Wah. Coba berat badan turun langsung. Kenapa? Nggak cocok kan saya, jadi di sana 10 hari itu tidak ada makan nasi. Beda yang dimakan. Jadi saya sampai ke Indonesia berat badan turun 7 kilo. Turun 7 kilo ya. Tapi lumayan lah pengalaman yang berharga. Karena melihat keadaan tempat orang berbeda jauh dari tempat. Lagu-lagu Marian sempat nggak ada yang direkam? Ada beberapa ya. Kemarin sudah berapa tahun yang lalu ya. Kemarin saya kerjasama dengan ARC Studio. Tapi setelah imbas kena yang corona itu sampai sekarang, jadi saya tidak pernah lagi dapat royalti. Dan dulu ada royalti? Ada ya. Lumayan lah. Bertahun untuk tiap bulan itu bisa dapat ya 3 juta, 4 juta. Itu lagu apa yang direkam waktu itu? Lagu Rakatek Jenet. Habis itu Sintan Umay, itu lagunya yang terkenal.
Iya, iya. Nah, jadi saya ciptakan kalau tidak salah itu 2017. Lumayan ya, Iya. relatif ada tiap bulan. Berapa tahun berjalan sempat? Sempat barang ya 2 tahun aja sempat. 2 tahun, Setelah itu ya. langsung kena corona. Pas kena corona itu yang Langsung selesai langsung gitu ya. selesai semua, tidak berlanjut. Dan juga saya lihat itu kasihan juga sih, mungkin bosnya itu bangkrut juga Bangkrut sekarang. juga ya. Hilang semua, nggak, studionya hilang, tutup. Semua alat musik apa-apa semua tutup. Kalau dulu kan semua lengkap nih. Apa suka duka Marion selama ini menjadi seniman lokal? Saya menyebutnya seniman lokal yang menasional lah gitu ya. Suka duka selama ini menjalani profesi sebagai penyanyi yang dikenal sebagai spontanitas gitu ya. Nah, spontanitas itu sebelum ke sana, spontanitas itu seperti apa? Muncul begitu aja Iya. kata-kata itu ya. Jadi anehnya, jadi orang bilang andaikan ada penyanyi lain itu seperti seperti Lantejul, penyanyi lain dari Lantejul. Katingan. Dia harus catat dulu, harus dipikirkan, dibikin note, bikin rekaman ulang-ulang. Kalau saya enggak, kalau saya melihat sesuatu langsung menangkap. Jadi berani nantang apa orang ini, Ya, yang mau ada gitu, ide, ya, apa yang spontan, diminta gitu ya. Dan itu begitu saja mengalir gitu, Iya, begitu saja gitu mengalir aja. ya. Dan boleh dikatakan dulu sampai Pak Gubernur Kalbar itu, Pak Cornelis bilang, masih ada tersisa satu manusia Dayak langka Indonesia. Karena biasanya kan orang menciptakan, jangan kan menciptakan sesaat. Membuat pidato aja bisa salah kan. Iya. Apalagi itu harus dibaca. Iya, Bisa iya. diulang-ulang. Kalau Tapi- ini kan saya enggak. Tapi ada juga perkataan miring. Ada sedikit. Sedikit ya. Tapi itu kan bumbunya aja ya. Cuma Jadi- saya menyarankan untuk seniman-seniman sekarang, untuk penyanyi lagu Dayak itu, janganlah membuat kata-kata yang porno, yang tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat. Iya. Kalau saya kan mulai centil, sebenarnya boleh dikatakan agak porno juga sih lagu Salong Kitik-Kitik tuh. Bajai pena betang lagi tegaris kurik amun ate sama semua. Sebenarnya ada kata-katanya. Cuma di dalam kata-kata itu ada himbauan untuk ada menjaga misinya. etika untuk ini. Yang saya sebut tadi yang sebagian kecil lah ya. Ada yang berpendapat lain tentang Marion. Marion ini kalau nyanyi kita diangkat-angkat, tapi seketika itu direndahkan lagi gitu ya. Bahasa itu dihentak-hentak gitu. Enggak juga. Ada yang ngomong ke kita itu gitu ya. Jadi spontanitas itu sejak tahun berapa? Kalau spontanitas sih muncul idenya itu mungkin dari tahun 95. Awal sebelum itu tuh kan nyanyi lagu. Masih lagu-lagu ini. Lagu-lagu yang sudah ada Ya, gitu kan. lagu-lagu biasanya lagu. Tapi dulu saya senang lagu Malaysia. Kayak La Isabella, adalah itu paling senang dulu awal-awalnya. Tapi dengan adanya itu dari zaman sini Cicak Koswoyo dengan Adi Bing Slamet. Jadi saya nyanyi itu sebenarnya dari tahun 80-an di Kuala Kurun. Kuala Kurun ya. Iya. Tapi namanya dulu kan band belum ada. Dulu kan pakai topi koboi. Iya. Pakai topi koboi kan. Sanggup naik motor dengan gitar di belakang. Jadi kayak satria bergitar gitu ya. Tapi waktu sakit kemarin verbal atau apa namanya komunikasi tidak terganggu ya. Sempat ya 2 bulan terganggu juga. Iya, terganggu, gak bisa berbuat apa-apa. Enggak, maksud saya ngomong. Iya, ngomong pun sama ya. Melihat ke kanan ke kiri sepertinya susah waktu itu. Jadi dengan saya terapi di Happy Dream. Happy Dream di mana itu? Di Raja Wali berapa itu? Oh, di Palangkaraya ini? Ya, di Palangkaraya. Nah, jadi 1 bulan saya setiap jam 8, jam 9 di situ, cuma waktunya hanya setengah jam. Saya nonton tuh yang pijat-pijat itu. Berapa kali pijat? 4 kali pijat, tapi nggak sanggup lagi itu. Sakit kan? Sakit, terlalu sakit. Dan ya. juga susah, yang susahnya ini kita tidak dibolehkan untuk minum obat kimia. Hanya boleh minum jeruk tipis dengan
minum air rebusan terong pipit. Jadi kupikir itu kok nggak bisa, karena apa? Nggak bisa juga kita ini kan, karena untuk darah kan yang kental atau untuk ngencer haruslah obat juga. Ya, jadi tapi sekarang namanya berobat ini kan, kalau alternatif kan cocok-cocokan biasanya, jodoh-jodohan kan. Orang lain baru sekali sembuh gitu ya, terkadang pas kena kita nggak bisa sembuh. Jadi masih agak susah. Tangan kanan ya. Tapi bisa metik gitar masih bisa. Masih kaku, bisa aja sih, cuma kayaknya masih. Coba lagi. Saya mau lihat seperti apa. Siapa tahu saluang kitik-kitik masih bisa. Coba. Nah, nyanyi deh. Terkan kenangan terulang kembali, sebagai seniman daya aku bernyanyi. Sekalipun orang bilang gemuk dan jelek begini, pernah juga bernyanyi sampai ke luar negeri. Mantap. Cuma aku ini masih. Iya, nyangkut-nyangkut saya lihat. Agak nyangkut-nyangkut ya. Masih ini harus terapi terus. Seminggu berapa kali terapi? Sekarang hanya 1 kali. 150.000 setiap hari Rebu. Ini yang mana yang nyangkut ya? Kayaknya masih ini. Tapi ya sudah, kemarin malah gak bisa gerak. Gak bisa gerak sama sekali ya. Tapi ini sudah mulai. Berarti sekarang kalau show atau konser pakai keyboard ya. Enak, karena ini juga kalau biasanya kalau udah pemain profesional, tinggal saya bilang lagu apa, kayak lagu ku coba melempar, itu langsung saya ubah. Langsung spontan. Iya. Nah, Bung Marian melihat dengan seniman-seniman lokal yang tumbuh sekarang ini seperti apa melihatnya? Kan udah banyak kan yang muncul-muncul belakangan ini ya. Iya. Lantejul terakhir rekaman beberapa tahun lalu ya. Sekarang nggak muncul lagi. Ada lagi. Sepertinya ya? ada. Cuma dia bukan dia lagi. Kayaknya dia untuk mencipta lagu, ini kan untuk mengembangkan anak-anak. Untuk biasanya orang beli lagu dia. Terus ada Ipul Keramat Darau juga ya. Sama juga saya kemarin tidak menyangka lagu itu bisa diterima. Iseng-iseng saya ditelepon sini Put Lingling itu. Iya. Katanya, Bang, coba bikin lagu untukku, katanya. Kupikir lagu apa? Sekali bercerita tentang hidup dia. Nah, iya makanya orang spesial ceritanya. Iya, lagu. Iya, Buatan Jarum Cinta itu. Buatan Jarum Cinta. Seperti apa liriknya? Buatan Jarum Cinta. Mengisah perjalanan melai dunia gitu. Aku supa ulu hatue berpulau Jawa. Singkat kisah aku menjalin cinta. Dinu ije anak Intan Kamala. Jadi dia sudah dapat anak satu. Mungkin cintanya enggak ini putus jalan. Ketemu lagi laki-laki yang kedua. Tahu-tahu laki-laki kedua ini janji untuk menikah, untuk memanggul. Sekali lari laki-laki dia ke Jawa lagi. Sekarang tuh Marian punya manajer nggak? Pernah punya manajer? Ada kemarin, tapi susah sepertinya. Susah ya? Kalau kita punya manajer itu, karena apa? Lambat. Boleh dikatakan lama. Karena ini kan dia punya manajer, ada manajemen harus. Jadi kita nggak bisa ini sendiri. Dan orang pun telepon, sepertinya daripada aku pikir bikin manajer, bikin grup, bikin apa itu, disewa orang bisa 3 bulan, 2 bulan. Belum tentu ada satu. Lebih baik yang seperti lepas ini. Ya? Iya, lepas. Jadi siapapun mau undang, datang ya. Nama sebagai seniman. Dan boleh dikatakan seniman unik. Yeah. Yang masih bertahan. Dan juga mungkin
yang lain tuh belum nyanyi, saya sudah nyanyi. Karena dari tahun 90 kan saya sudah Iya. mulai di bundaran besar. Dan untuk spontanitas itu tidak segampang itu kan. Iya, tidak. Di Kaltim pun tidak ada. Tidak ada Di lagi Kalbar, itu kan. di Kalbar, di Kaltim, di Kaltara, satu pun tidak ada yang bisa langsung spontanitas itu. Pengalaman perjalanan menemani atau apa ya namanya, mendampingi para kepala daerah berkampanye, hampir semua kepala daerah ya. Kalau Kaltim, Kalbal, Kaltara, Kalteng itu sudah dari zaman Pak Teras kan. Cuma Dari Kalsel aja yang belum ya. Kalsel belum. Sepertinya nggak tahu jalur ini link untuk masuk Link ke itu masuk situ yang sana ya. susah. Dan juga gubernurnya saya tidak kenal. Wali kotanya dari Banjarmasin. Padahal dekat aja kan. Tapi mungkin kalau ada peluang tampil 1 kali 2 kali, mereka lihat kita, mungkin bisa. Karena saya bisa membuat lagu spontan juga, lagu Banjar. Susah nggak kemarin menembus rekaman nasional itu? Sebenarnya dulu ada tawaran saya di Jakarta. Cuma memang mau tidak mau harus hengkang dulu. Tidak bisa yang sehari 2 hari. Mau tidak mau harus bergaul di situ, belajar dulu ini kan. Karena apa, tembus nasional itu memang berat. Boleh dikatakan berat kan? Paling tidak menguasai segala lagu dunia, lagu barat, bahasa Inggris apa-apa. Karena kita ibaratnya kalau untuk muatan lokal kan kita. Tetapi saya lihat sekarang juga orang bukan mementingkan yang hebat lagu barat, lagu apa. Malah ada keunikan sendiri yang membuat orang itu terkesan. Termasuk barangkali juga nembus sana finansial juga besar kan. Harus, karena di Jakarta kan namanya hidup. Tidak mungkin. Kemudian untuk promosi dan sebagainya itu kan tidak sedikit. Harus ada orang yang memang mau memodali kita. Keluarga, anak berapa umurnya? Anak banyak, setengah lusin, 6. 4 laki-laki 2 perempuan. Tapi puji syukur semua sudah lulus SMA. Lulus SMA. Ya, yang satu kemarin. Sudah cucu? Belum? 2 cucu sudah? Wah. Satu ini kemarin baru 2024 sarjana bahasa Inggris dari Unpar. Anak 6, istri 1. Ya? Ya, tetap 1. Tetap 1 ya. Tetap 1 istri ya. Kalau Kalimantan Tengah, daerah yang paling ujung didatangin, ada nggak sampai ke pelosok sekali gitu? Lebih, sampai ke Tumang Manjul. Tumang Manjul itu Seruyan. Di dalam lagi. Kan susah jalannya. Jadi batas kecamatan ya. Jadi saya habis naik mobil, naik speed kecil 40 pk lagi ke atas. Itu ada yang apa? Ada yang order gitu ya? Iya. Ada yang pesan. Waktu itu masih zaman ikut Pak Darwan. Pak Darwan Ali. Jadi acara beliau ada. Wah. Sampai ke kecamatan ujung. Itu Bang Manjul di eranya Pak Darwan masih. Ya. Waduh, susah jalannya itu. Sekarang aja masih susah kan? Masih susah. Jadi saya dulu naik mobil dulu sampai Tumang Manjul, naik speed lagi ke ujung kecil. Itu pun speed besar nggak bisa, speed kecil aja. Yang 40 pk paling besar. Oke, Bung Marian, kalau kita melihat ke Bung Marian kan tampil di panggung ceria, tapi ada nggak pernah mengalami sesuatu yang hidup terusnya susah sekali gitu ya? Kalau orang melihat kan gembira terus gitu ya. Pernah nggak punya titik terendah di dalam perjalanan hidup Bung Marian? Ada. Apa itu? Ya kemarin juga ini yang boleh dikatakan titik terendah waktu saya terserang stroke itu. Kan tiba-tiba saja atau? Ya tiba-tiba. Lalu saya saat apa itu serangannya? Kira-kira malam jam 9. Jam 9 malam. Nah, kebetulan saya diundang, ada teman, katanya ada acara di Pal 10 itu. Di 10 di Jalan Ketimpun. Datanglah saya ke situ. Kok, kenapa badan saya seperti ini? Sepertinya kayak bergerak. Tenaga hampir nggak ada gitu. Kok mata kayak berkunang-kunang. Habis itu, karena setelah ini, ditawari orang makan, saya bilang, udah nggak ada selera, mungkin saya ini lagi agak nggak enak badan, mau pulang. Tahu-tahu sampai di mobil, saya nggak bisa
Bergerak lagi. Ya, Langsung bawa ke rumah sakit. ya untung orang rumah juga. Karena peka mungkin, karena saya minta tolong, langsung diantar. Nah beberapa hari sebelumnya itu ada gejala nggak rasanya semutan apa gitu? Ada sih, ada. Ada ya. Bahkan, Tapi nggak curiga bahwa itu ya, karena stroke gitu. arah stroke enggak. Karena saya pikir biasanya kan yang sakit, kayak ini, minum obat, berhenti. Karena saya dulu ada ini Bu, obat Bupakril namanya. Barangkali kena makanan juga kemudian. Ya, Kan biasanya kalau manggung-manggung kayak gitu kan makan ini macam yang daging-daging. yang terus jadi pemicunya. saya itu memicunya itu karena sempat di Kaltim kemarin 10 hari itu. Saya ikut Pak Gubernur Pak Isra Nur. Oh, jadi saya makan di sana Enak-enak terus. ya nggak terkontrol. Makan ini apa? Cobi, makan udang, penyakit makan semua tuh ya. daging sapi, sop kijang. Aduh, itu mungkin olahraga tidak ada. Setelah itu saya dari Kaltim full tanpa istirahat berangkat, pulang bawa mobil sendiri. Bayangkan berangkat dari sana saya jam 10 siang Nyetir sendiri tuh. nyetir sendiri Wow. sampai di sini jam 4 subuh. Dari jam 10 siang 4 subuh baru sampai di Palangkaraya. Satu hari istirahat, besok ngejar lagi, ikut Pak Bangun lagi. Abastiar keliling beberapa hari ya, pulang itu saya langsung Akhirnya kesehatan tidak terjaga, makanan tidak terjaga, jadilah itu ya. Usia berapa sekarang kemarin? 55, Masih muda. 70, tahun 70. Masih muda. Bukan udah muda lagi, sudah setengah abad lebih. Iya Tuhan saya lah. Tapi puji Tuhan lah, kita banyak teman-teman kita yang muda aja. Nah sekarang sebagai seniman senior, Marian melihat seperti apa perkembangan seniman lokal kita, lagu-lagu daerah kita, seperti apa melihatnya? Luar biasa juga sekarang, tidak disangka-sangka lagi. Kalau dulu kan lagu Dayak itu langka, susah. Sekarang malah keluaran jebolan dari Katingan itu luar biasa lagu-lagunya. Cuma ini ada kritik sedikit untuk adik-adik saya lihat itu, kalau yang sudah namanya Tandak Timang itu terlalu memonopoli waktu. Karena dia merasa banyak dapat duit, apalagi nama-nama orang, sampai satu buku mana sanggup kita hitung yang sudah meninggal pun mereka sebut di situ. Nah, akhirnya waktu penyanyi-penyanyi lain, andaikan penyanyi, kalau penyanyinya sedikit enggak apa-apa, ini penyanyinya bisa sampai 12. Itu di acara apa seperti itu? Setiap ada nikahan. Apa namanya? Tandak Timang. Tandak Timang, panjang ya lagunya ya? Terlalu panjang saya lihat itu. Sebenarnya itu juga harus dibuat aturan, paling tidak ya 20 atau 25 menit lah. Itu bisa sampai sejam? Sejam setengah, bayangkan. Satu lagu? Bukan satu lagu, satu kata-kata itu, karena dia baca seperti baca sajak di buku itu, nama-nama orang Jangan-jangan itu merupakan ritual apa namanya sakral gitu, memang harus disebutkan, tidak juga? Enggak, sebenarnya bukan itu, karena ini katanya permintaan orang tuan rumah. Tetapi kan walaupun permintaan orang tuan rumah, kalau habiskan waktu, kasihan penyanyi-penyanyi yang lain itu, enggak dapat apa-apa, bahkan enggak sempat jadwal nyanyi. Coba pikir hanya duduk di panggung. Kalau secara nurani kita seniman kan punya perasaan juga. Jangan merasa diri saya yang hebat. Saya bisa melukut, bisa Tandak Timang, bisa ini. Lalu yang lain seakan-akan lupa. Biasa lumayan loh. Dia bisa sampai dapat 15 juta, 20 juta. Jadi penyanyi langit paling-paling dia kasih 50.000 satu orang. Lalu Marian sekali manggung berapa sih? Tergantung. Kalau di Palangkaraya enggak terlalu mahal. Di Palangkaraya ini dari dulu aja saya minta siang malam hanya 2.500.000, bayangkan. Kalau keluar daerah, kalau ke Kasongan 5 juta aja. Kalau ke Lamandau 10 juta. Menurut Bu Marian apresiasi itu masih belum memadai itu untuk seniman gitu ya. Ini saya itu enggak pernah membuat patokan harga seperti itu. Kalau keluar daerah saya malah mereka tak percaya. Saya diundang Gubernur Kaltim masih dibayar 75 juta. 50 juta plus sedikit. Di Kalbar begitu juga dengan Pak Cornelis. Saya datang aja bisa dikasih beliau langsung 40 juta duluan, nanti pulang
dikasih lagi 50. Mhm. Tetapi di tempat saya sendiri, tapi orang bilang itu, aduh, Harga kawan. itu susah. Tapi ya, masa selamanya juga Iya, ada harga iya, kawan iya. terus. Iya. Nah, akhirnya sekarang saya kemarin ke Morte yang lumayan. Hmm. Pak Malindo namanya undang. Acara apa itu? Beliau masuk rumah, bikin rumah besar. Hmm. Jadi kayak syukuran gitu. Jadi syukuran. Bahkan acaranya itu dari jam 7 sampai jam 10. Hanya 3 jam. Tapi Ya. lumayan lah. Ada beliau kasih 20 juta. Ya. Nah, Bung Marian ini kan kemana-mana, terus suka manggung juga di pelosok-pelosok gitu ya. Ya. Nah, melihat selama ini apakah sempat keserempet masalah narkoba, kemudian minuman keras dan sebagainya? Pernah mengalami itu, masa-masa itu enggak? Itulah yang untungnya saya boleh dikatakan dari bayi, dari lahir sampai sekarang. Saya tidak pernah jenet, tidak tahu, ini tidak tahu, apalagi sabu-sabu. Jadi saya tidak pernah terlibat dari itu. Cuma kalau minuman, sudah Ya, hampir kadang-kadang macam-macam kita coba. Tapi saya pikir kalau minuman itu, apalagi baram di kampung itu memang kayak tradisional, dan itu harus kalau dulu. Tapi sekarang setelah kena stroke ringan, jadi ya 10 bulan ini saya tidak pernah satu tetes pun. tidak Sudah lagi tidak ya. minum lagi ya. Mudah-mudahan Istirahat selamanya tetap. ya. Ya. Mudah-mudahan selamanya. Tetap. Nah, tadi Bung Marian dengan hadirnya munculnya generasi-generasi baru, Bung Marian melihat ini sebagai sesuatu yang baik atau sebagai pesaing? Kalau bagi saya sih, kira aja itu baiklah untuk ini generasi penerus. Karena semakin waktu kan semakin tua, berganti-ganti masa, tidak Berganti mungkin masa itu ya. terus. Ya. Tapi ya banggalah saya juga kadang-kadang dikatakan senior, bahkan kata-kata wah itu tokohnya ini untuk seniman Dayak. Karena saya pikir juga mereka harus berjuang mental bagaimana bertahan, dan satu, jangan malu, dua, jangan sombong, yang ketiga bagaimana bisa untuk berbaur dengan masyarakat dan diminati seperti. Oke, terakhir Bung Marian, kalau menurut Bung Marian saran untuk pemerintah ya, dalam hari ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ya barangkali menaungi itu, apa masukannya untuk menaungi kawan-kawan seniman lokal khususnya ya, dalam rangka juga memelihara, merawat kearifan lokal? Harapan sih sebenarnya dengan Dinas Pariwisata bagaimana untuk bisa memilah, dan juga orang yang memang punya bakat di seni itu dibantulah. Karena selama ini juga sepertinya kadang-kadang dari Dinas Pariwisata ini sistem kekeluargaan. Kalau keluarga dia yang tampil itu terus juga, jadi yang lain yang memang punya bakat, punya talenta kadang-kadang ditinggalkan. Nah, jadi bagaimana, kalau pesan saya sebagai seniman sih, karena kita bukan mencari keluarga, mencari yang memang benar-benar punya bakat, punya talenta, potensi, punya talenta untuk berkembang. Ya. Setiap ada momen, kadang-kadang grup ini terus, yang lain enggak ada. Itu yang Bung Marian perhatikan begitu ya? Ya, sudah dari dulu sudah. Karena apa? Saya seniman kan sudah 30 tahun. Iya. Dari panggung ke panggung. Bahkan juga saya sendiri pun merasakan kita diperlukan itu kadang-kadang di saat ada momen besar saja. Tetapi untuk lanjutan seperti wadah kita untuk mengembang karir, untuk mendapat bantuan seperti daerah lain. Bahkan Jogja itu saya lihat hanya tukang pukul gamelan aja, dia ada intensif. Ini saya sudah 30 tahun berkarya. Tidak ada 100.000 pun ibaratnya honor per bulan dari sebagai karya seniman, tidak ada. Hanya dengan semangat
Mudah-mudahan ini didengar oleh instansi terkait lah, Iya. pengampu dan yang menangani masalah seni budaya kita. Terima kasih Bu Marion telah Oke. berbagi di YouTube kami, Bit of Life, detak kehidupan, termasuk detak kehidupan Bung Marion. Dan semoga cepat pulih, cepat Ya. sehat kembali, Tetap semangat. jari-jarinya memetik gitar bisa lancar lagi, karena memang napasnya agak beda Bung Marion. Ya. Antara gitar dengan keyboard itu Beda. saya melihat lebih senyawa Bung Marion menggunakan gitar gitu. Iya. Ini coba ini masih kaku, tapi ini sudah lumayan lah. lumayan ya. Kemarin malah belum bisa gerak. Ini sudah bisa. Cuma saya udah bisa bawa mobil. Sekarang udah bisa. Sudah. Udah bisa. Sudah 2 bulan nih. Sudah bisa sampai udah bisa. giling. Kalau Tapi dulu- jangan juga dipaksa, jangan digas dulu. Ya. Yang penting gerak gitu ya. Sekali lagi terima kasih Bung Marion. Oke, siap. Ya. Terima kasih sekali lagi, dan mudah-mudahan perbincangan kami tadi membawa manfaat, dan juga Marion telah berbagi kepada teman-teman semuanya, khususnya untuk seniman muda yang baru muncul, yang sekarang sudah mulai berkarya. Jadi mudah-mudahan seniman daerah, seniman lokal bisa berkembang dengan pesat. Terima kasih. Sampai jumpa. Hasta la vista.